Banyak orang yang beramal, Pak, tapi amalnya tidak diridhoi. Mengapa amalnya tidak diridhoi? Yang pertama, amalnya bukan amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh sholat, dia tidak sholat. Dia beramal. Amal itu apa? Pekerjaan. Qulu a'mal. Pekerjaan apa saja yang kita lakukan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu luar biasa. Kalau kita mengucapkannya karena keimanan kita, keyakinan kita, memang kita ini tidak punya apa-apa. Alhamdulillah pagi ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita dimatikan. Ya. Begitulah orang-orang mukmin diajarkan oleh Islam untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh arti dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan kita berdoa, keluar masuk kamar mandi kita berdoa, mau tidur, mau mandi, apalagi ya, kasur, dapur, sumur. Ya. Semuanya itu ada doanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. At-tahuru satrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu mengisi tabungan-tabungan kita. Ya. Wa idza qultum alhamdulillah, apabila kita sudah mengatakan alhamdulillah dalam setiap waktu kita. Karena dalam setiap waktu dan tempat itu ada pekerjaan. Ya. Ada pekerjaan yang dilakukan oleh Adam dan dia senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad syakartumullah. Maka kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zadakum fir rizqi. Maka Allah akan berjanji akan menambah rezeki kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir bil jam'i wal jamaah wal julus ya sa'ah ya fi majlisil ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan ya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pertama kami mengatakan bahwa Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Mengapa kita harus bertakwa kepada Allah? Li'anna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya? Titik. Ya. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi termasuk kita ini. Ya. Dialah yang menciptakannya, dialah yang mengaturnya dan membaginya kepada kita. Dan kita ini tidak ada apa-apanya. Maka bagi orang-orang yang ingkar, kufur terhadap perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah, imtisalu awamirillah, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri ijtinabun nawahi dan meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, ya, maka orang-orang yang mengingkari perintah Allah itu Allah ancam. Fa in takfuru, kalau seandainya kalian ingkar, kalian kufur terhadap perintahku, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya bumi ini adalah milikku kata Allah. Rezeki itu rezeki dariku kata Allah. Ya. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, "Malam yashkur bi ni'matillah wa lam yarda bi qada'illah." Ya. Kalau ada orang makhluknya yang diciptakannya itu sudah tinggal di bumi Allah, makan dari makanan yang Allah berikan, diberikan kehidupan oleh Allah, disehatkan, ya. Kemudian dia tidak beriman kepada Allah, kufur terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Kalau Allah katakan fakhruj min ardi, keluar dari bumi ini gimana? Karena kita tidak mempunyai hak ya untuk mengingkari perintah Allah karena memang bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang saat ini dan masih saat ini masih diberikan iman ala nikmatil imani
wal Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita di dalam kehidupan kita ini. Hanya dengan Islam. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Ra'sul amri al-Islam wa umuduha as-salah wa zarwatu sanamihi, ujung tombaknya al-jihadu fi sabilillah. Islam sebagai dusturul hayat. Islam itu sebagai tujuan, tempat yang paling utama, yang utama sekali untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita di dunia dan akhirat. Keselamatan hidup kita, Ra'sul amri, seluruh perkara yang ada kita hadapi di dunia ini ada semuanya di dalam Islam. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat, jalannya adalah Islam. Taslim, aslim, taslam. Kalau kita sudah berislam, menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Islam adalah jalan keselamatan, ya. Makanya Allah menurunkan agama ini sebagai agama terakhir dengan rasulnya yang terakhir pula. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu karena ridho Allah, dengan rahmat Allah, bukan karena amal kita, Pak. Ya, kita boleh beramal banyak, tetapi amal yang banyak itu belum tentu menjadi jalan kita untuk masuk surga. Ketika Rasulullah bersama dengan sahabat, Rasul mengatakan, kalian semua tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Annakum lan tadkhulu jannata bi a'malikum. Faqalu, maka para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Begitu pula dengan engkau ya Rasulullah. Wala anta. Begitu juga bukan saya juga. Saya juga bukan karena amal saya masuk surga. Ya. Kalian semuanya tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Illa an yataghamani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Jadi amal yang kita lakukan itu harus ridho Allah Subhanahu wa taala baru bisa masuk surga. Banyak orang yang beramal, Pak, tapi amalnya tidak diridhoin. Mengapa amalnya tidak diridhoin? Yang pertama, amalnya bukan amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh sholat, dia tidak sholat. Dia beramal. Amal itu apa? Pekerjaan. Kullu a'mal. Pekerjaan apa saja yang kita lakukan. Maka seluruh amalan hambanya Allah, selama dia itu berniat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, waliktida bi Rasulillah, dan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka disebut dengan ibadah. Ya. Jadi kalau ibadah itu bukan hanya sholat ibadah, tapi bukan hanya sholat. Di sana ada puasa, ada zakat, infak, sedekah. Di sana juga ada amal soleh, ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua bisa menjadi jalan untuk masuk surga. Ya, mencukupi hajatnya janda-janda tua, orang-orang miskin, yatim piatu juga bisa menjadi jalan masuk surga. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang yang berdakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran juga bisa jalan menjadi masuk surga. Seluruh ini adalah amal, tetapi amalan itu pasti harus sesuai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal, jangan sombong dulu dengan amal kita. Pastikan amal itu amal itu bisa rusak, Pak. Ya. Orang yang beramal bisa rusak. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ada orang yang beramal tapi amalnya batil. Karena apa? Bil manni wal adza. Orang yang berinfak, sedekah, berzakat, membangun ini, bangun ini, tapi dia ada di dalam dirinya bil manni wal adza, ya. Ada di dalam dirinya rasa takaburnya, wal adza. Ada orang berinfak itu kalau seandainya nggak saya bantu, itu keluarga itu mungkin susah gitu. Emang yang membantu itu siapa? Ya. Kalau seandainya orang yang dibantu untuk mendengar, kira-kira sakit nggak kira-kira? Dibantu tapi dibicarakan, diomongkan, itu menyakitkan. Ya. Makanya berinfak sedekah pun harus mengikuti syariatnya. Berinfak tidak mesti harus banyak.
Berinfak itu tidak diukur dengan banyaknya, Pak, tapi ikhlasnya dan tidak menyakiti dan tidak takabur dengan infaknya. Maka para sahabat, para aulia Allah, khulafaur rasyidin, kalau mereka berinfak itu sembunyi-sembunyi karena takut kalau seandainya dia riya, takut kalau seandainya dia nanti menyinggung orang. Maka malam-malam satu karung gandum diangkat, ditaruh di depan rumah orang miskin. Yang miskin tidak pernah tahu siapa yang mengasih, dan yang memberi tidak perlu peduli, tidak peduli dia tahu atau tidak. Hebat, Pak. Ya. Ya. Kehidupan sekarang tidak, baru infak share. Jangan. Ya, itu bisa-bisa akan menjadi pembatal daripada amal soleh kita. Maka kullu amalin bima yardallah bima yuhibbullah wa yarda wa hiyal ibadah. Maka salat yang kita lakukan, pastikan salat itu benar. Ya. Maka al-Islamu ra'sul amri. Islam itu adalah pokok perkara dan seluruh permasalahan selesai dalam Islam dan ada solusinya. Wa umuduha as-shalah. Tiangnya itu salat, Pak. Dan salat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Dan awalul faridah, dan fardu yang paling pertama yang ditetapkan Allah kepada hambanya yang beriman, ya, yakni fi lailatul Isra wal Mi'raj, ya, min khamsina raka'atan min khamsina salatan ila khamsus salawat fi yaumin wa lailatin, salatul subhi, salatul zuhri, salatul asri, salatul maghrib wal isya. 5 saja dari 50, ya. Tentunya kita harus bisa menjalaninya dengan rahmat dan fadilah dan kekuatan Allah. Harusnya orang-orang beriman itu sholat itu tidak berat. Ya, dengan rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala, harusnya sholat itu tidak pantas untuk ditinggalkan. Sholat yang 5 waktu itu tidak pantas untuk ditinggalkan dengan alasan keadaan apapun juga. Karena agama ini tidak mempersulit, bahkan jumlahnya sudah jauh turun. Dan kemudian tidak ada yang mempersulit. Apa yang mempersulit sholat? Kalau kita di dalam rumah sendiri, dengar azan, kemudian kita tidak mau berangkat, tidak mau sholat, itu sudah keterlaluan. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu adalah tarkus sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, kalau ada orang yang mengatakan beriman tetapi meninggalkan sholat dengan sengaja meninggalkan, itu sama saja dengan kufur. Ya, berarti apa? Keimanannya, syahadatnya itu batal. Berarti main saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas sholat imaduddin. Maka Rasul mengatakan as-salatu imaduddin. Paman tarakaha faqad as-salatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakan salat, mendirikan salat, berarti secara otomatis dia menegakkan agama ini sebagai solusi dalam kehidupan. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan, berarti dia sudah meruntuhkan perlahan-perlahan agama ini. Maka Islam ini tetap akan besar, Allah tetap maha besar, yang kecil itu kita. Maka jadikanlah Islam sebagai solusi dalam kehidupan kita. Pemahaman di luar banyak, tapi tetaplah berpegang pada Islam. Karena keselamatan, kenyamanan hidup di dunia ini hanya ada dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-salat. Dialah yang pertama kali diperintahkan, dialah yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu adalah perkara yang mutlak dan harus kita lakukan. Sholat itu mudah, tidak ada yang memberatkan. Bagi yang tidak mampu sholat dengan berdiri, diperbolehkan dengan duduk. Yang tidak bisa dengan duduk, boleh berbaring. Ya, berarti orang-orang yang musafir, bekerja di laut, bekerja di darat, travel dan lain sebagainya, tidak alasan untuk tidak sholat. Baik kita sebagai sa'ik yang menyupirnya ataupun sebagai penumpangnya, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Bahkan Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan birrukhsah,
ya, bil jama' wal qasar, maka tidak ada mudah, Pak. Tidak ada air, bertayamum. Berarti apa lagi yang membuat kita susah itu, Pak? Kecuali iman yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan sholat ini adalah yang menjadikan penyelamat kita. Karena ini adalah silah al-qaribah. Apa ya, hubungan yang paling dekat seorang dengan hamba ketika dia duduk, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada hubungan yang paling dekat kecuali kita dalam sholat kita. Ya. Ya. Maka jadikan sholat ini, maka Rasulullah SAW apabila habis sibuk, Pak, berurusan dengan urusan dunia, faqala ya Bilal, arihna ya Bilal. Ya Bilal, berikan ketenangan dalam diri kami, arihna, berikan kami rehat gitu ya. Faqama Bilal bil adzan, Allahu akbar, tentram hati. Gejolak kehidupan dunia, mencari nafkah, di mana saja kita berada. Ketika kita datang waktunya dan kita sholat, maka di situ kita akan mendapatkan rohat, insirahus sadri wal itminan di dalam hati kita. Tidak ada tempat yang paling nyaman untuk mendapatkan ketenangan kecuali di dalam sholat. Ya. Maka sholat itu ada dua. As-sholatu suratun wa ruhun. Ya, banyak orang sholat, tapi diingatkan oleh Allah apa? Fawailul lil musallin. Karena orang yang sholat itu berpotensi juga tidak diterima sholatnya. Wail, celaka. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Di antaranya adalah sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa, Pak? Lalai waktunya, lalai bersihnya, lalai khusyuknya juga. Banyak ya, Pak, ya, orang sholat tapi bisa lalai. Ya mungkin kita harus berintrospeksi diri. Semakin banyak kita mengurusi dunia, dari yang kecil sampai yang besar kita urusin. Kalaupun kita sebagai bukan pengurus, kita mengamatinya terlalu banyak. Kita terlalu banyak memasukkan maklumat di dalam tubuh, di dalam pikiran kita. Setiap politik kita hitung, kita bicarain. Ya, ekonomi kita bicarain. Itu yang membebani pikiran sehingga akhirnya kita tidak bisa fokus. Kita sendiri yang salah karena kita menikmati TikTok, menikmati medsos, menikmati berita-berita yang berputar selama ini. Kalau itu kita telan, di mana kita akan bisa khusyuk? Apalagi masalah ekonomi. Orang yang terhimpit dengan ekonomi, pikirannya kapan saya dapat, di mana saya mencari kerja, di mana. Islam solusinya. Islam mengajarkan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Tapi salatnya yang bagaimana, Pak? Maka salat itu adalah suratun wa ruhun. Wa suratu salat, gambar surah, Pak. Surah itu gambar, Pak, bahasa Arabnya. Wa suratu salat, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, wal julus baina sajadataini, duduk di antara dua. Itu gambar orang sholat. Kalau ada anak-anak, Pak, di sini sholat nih, itu gambar. Dia sholat, tapi itu gambar orang sholat. Ya. Walis sholati ruh. Kalau jasad ini tanpa ruh, maka tidak ada apa-apanya. Begitu pula sholat. Kalau sholat tanpa ada ruhnya, maka sholat itu hampa seperti orangnya bangun. Maka Rasulullah mengingatkan, ya, di antara kita ini ada yang lissus sholat, orang yang mencuri sholat. Para sahabat berkata, mahia lissus sholat. Bagaimana orang mencuri sholat ya Rasulullah? Malam yatimma ruku'uha wa sujuduha. Yaitu orang yang sholat tapi tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Ya. Seperti ayam makan jagung. Sholat harus bilit mi'nan, tumak ninah. Maka dalam rukun sholat itu selain takbir, rukuk, sujud, yang 13 itu di dalamnya ada tumak ninah. Maka perhatian bagi imam juga jadi makmum atau kita yang sholat sendiri. Kadang-kadang sholatnya kapan-kapan waktu bisa 5 menit, kadang-kadang cuma 2 menit selesai. Ekspres. Disitulah, Pak. Jadi sholat ini harus dengan ruh. Mahya ruhu sholat al-khusyu.
wat tuma'ninah. Jadi jadikan agar salat kita ini benar sebelum salat, benar ketika salat, dan benar setelah salat. Benar sebelum salat berarti syaratnya harus kita sempurnakan, wudunya harus benar sehingga kita benar-benar suci dari hadas besar, hadas kecil kita dan hadas besar kita. Kalau seandainya wudunya sudah sempurna, ya, kita melangkah kaki ke masjid dihitung sebagai kebaikan dan diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Setelah kita berwudu sempurna, kita datang ke masjid dan imam belum datang, kita salat. As-salatu ba'da salah. Salat lagi 2 rakaat, belum datang imam, salat lagi 2 rakaat. Intizarus salati bis salat. Ya. Maka semuanya akan dijadikan pahala. Yang pertama akan diangkat, kata Allah Subhanahu wa taala, apanya? Dosa-dosa kecilnya, malam yartaqibu kabair. Yang kedua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk salat, mahiyas salat. Salat itu apa? Amalun mubtatah, fataha yaftahu, mubtatahatun yang dibuka dengan takbir. Maka ketika takbir, yakinkan kita dengan takbir Allahu Akbar, hanya kepada Allah. Dalam mulai takbir sampai salam, amalun mubtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, yaminan wa shimalan. Itu salat. Premnya sholat itu mirip sedikit sekali. Apalagi kalau kita ketemu imam yang cepat, maka makin sedikit lagi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, inna syarafal mar'i qiyamuhu bil-lail. Ya. Saya sempat memikir, sholat fardu bukan. Ternyata inna syarafal mar'i qiyamuhu bil-lail. Orang yang bangun malam. Mengapa menjadi mulia orang itu, kata Rasulullah? Ya, kalau dia bisa melakukan sholat yang paling susah mungkin, ya, bangun di tengah malam, sulusal lail wa nisfahu, ya, pertengahan malam atau 3/4 malam, orang itu sudah bisa bangun, bisa mengajak dirinya berdamai, ayo saya harus bangun. Kemudian dia berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudu, kemudian dia melakukan sholat. Sholatnya sholat tengah malam. Maka orang ini dipastikan satu, tidak mungkin akan meninggalkan perkara yang wajib, yang hanya biasa, pagi, siang, sore, ya, tidak butuh kekuatan karena kita melek ketika itu, ya. Yang kedua, dia tidak akan menyia-nyiakan perkara yang tengah malam yang tidak dilihat oleh orang saja, dia mau bersujud dan mau berdoa kepada Allah, maka perkara yang lainnya pasti akan mudah. Maka Rasul mengatakan, inna syarafal mar'i qiyamuhu bil-lail wastighna'uhu 'anil nas, dan dia tidak menggantungkan hidup materi dunianya kepada manusia. Dia berusaha dapat sedemikian, dia ridho dengan apa yang Allah bagikan dan tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Maka sholat harus sempurna, yaitu suratan waruhan, ya, gambarnya harus sempurna, juga utamanya adalah ruh. Siapa yang ruh yang bisa khusyuk itu, Pak? Yang bisa khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun dia berada, dia pasti akan takut dengan Allah. Maka dia pasti tidak akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini waktunya sudah hampir mepet. Dan yang terakhir, terpaksa harus masalah sholat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abul Ansari radhiyallahu anhu faqala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajul, ya, maka seorang itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa'izni, 'allimni fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum, diantaranya ada 3. Kum sholli, ya, wa idza kumta bis salat, apabila kamu mendirikan salat, kata Rasulullah. Ini untuk bekal kita, agar kita tidak malas, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan waktu yang melewat di hadapan kita, wa subuh zuhur sampai isya itu, ya. Wa idza kumta bis salat,
fasolli salatal muwadda. Apabila kamu mendirikan salat, ya, fasolli, maka salatlah seakan-akan ini salat perpisahan yang kamu hadapi. Ya. Apabila kamu salat, ya, maka salatlah seperti halnya ini salat perpisahanmu, salat terakhir. Asani, wala tatakallam bima ta'tadiru minhu ghadan, dan jangan berkata-kata, bercakap-cakap yang nanti kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa bima fi yadinas, kumpulkan semua keputusasaan kita kepada manusia dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan sholat tadi, agar sholat itu lebih lagi tumaknina, khusyuk lagi, kita meyakinkan dalam diri kita, ini sholat terakhir, jangan-jangan. Ini jangan-jangan sholat terakhir. Banyak orang kemarin ketemu sholat isya, paginya sudah tidak ada. Ada orang subuh ketemu, ternyata maghrib nggak ketemu lagi sudah. La tadri nafsun. Setiap jiwa tidak pernah tahu apa ya hasil yang akan dia kerjakan besok, kata Allah. Dan setiap jiwa kita ini tidak pernah tahu di bumi mana kita akan mati, di detik kapan dan di tempat mana kita akan mati. Matinya di atas kasur yang empuk, dikelilingi para kerabat, atau matinya di tengah hutan, di laut yang dalam, atau di jalan. Siapa yang tahu? Tidak ada pernah yang tahu. Maka kalau kita beribadah dengan meniatkan seperti ini, maka yakin ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkualitas. Ya, ibadah kita pasti akan menjadi ibadah yang tidak akan kita sia-siakan. Sholat subuh ini tidak kita sia-siakan. Maka zuhur nanti saya akan sholat. Jangan-jangan setelah zuhur saya mati. Ya, maka ketemu lagi dengan asar. Sholat asar saya akan selesaikan dengan sempurna sebelum sholat, ketika sholat, dan ba'da sholat. Ba'da sholat ini apa kira-kira yang merusak amal? Riya. Ya, riya itu kalau sholat ini seperti amalan yang lain, kalau dibicarakan itu akan turun derajatnya, bahkan bisa hilang. Ya, nah inilah yang harus kita perkuat dalam diri kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang khusyuk. Itu adalah jadikan sholat kita, apabila kamu sholat, jadikan sholat itu seakan-akan sholat perpisahan dirimu dengan dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah sampai, ya. Ada beberapa hal nanti kita akan sambung di waktu yang lain. Mudah-mudahan perkara yang ini menjadi perhatian bagi kita, ya. Al-Islam, sholat itu, Islam adalah pokok perkara dan umuduha sholat. Maka kalau kita ingin bisa selesai dalam perkara kita dalam Islam, perkuat tiangnya. Rumah itu tidak berdiri kalau tanpa tiang, ya. Maka kalau kita akan mendapatkan keberkahan dari Islam ini, perkuat sholat kita. Kalau sholatmu bagus, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.